Siapa yang tidak mau serba gratis pemirsa? Seluruh masyarakat pasti mau kebijakan-kebijakan itu memang kemudian memberikan manfaat langsung kepada mereka. Itu artinya bahwa kebijakan gratis memang dianggap sebagai kebijakan populis. Tapi pertanyaannya apakah menyentuh akar permasalahan? Mengingat sampai saat ini ada 2 kebijakan yang gratis dari 02 yakni adalah makan siang gratis. Sementara dari 03 yakni adalah kebijakan internet gratis untuk anak muda, UMKM dan juga masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bahas. Di sini sudah hadir pengamat politik kita di sini, Profesor Siti Zuhro. Mbak Wiwi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat malam Mbak Caca. Saya akan menyapa narasumber saya yang saat ini juga sudah terhubung dengan saya di malam hari ini, mulai dari Mbak Putri Komarudin, mewakili dari tim pemenangan di sini ya. Mbak Putri, selamat malam, assalamualaikum dari 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof dan Mas Arya dan semua. Saya juga sudah melihat Mas Arya Bima ya dari 03 di sini. Putri. Dan juga Mas Septa Dinata, sosiolog kita. Selamat malam Bapak-bapak. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, mungkin sekarang saya ingin ke 03 terlebih dahulu karena memang saya tidak mengatakan bahwa diluncurkan terakhir ya atau siapa yang paling duluan memberikan kebijakan gratis, tapi boleh dijelaskan seperti apa sih kebijakan gratis, wifi gratis, kuota gratis, internet gratis dari 03 yang disasar ini sebenarnya siapa? Katanya untuk sekolah dulu ya, tapi sekarang UMKM juga, anak muda juga, Mas Arya Bima. Jadi begini ya. Ganjar Mahfud adalah kelanjutan dari 10 tahun PDI Perjuangan Partai Pengusung itu mendapat mandat rakyat. Kita akan percepat, perkuat, dan memang kita perbaiki. Itulah Indonesia unggul. Jadi internet gratis itu sebenarnya mewujudkan keadilan sosial. Ini saya ada di restoran, ini makan, ini internetnya gratis. Di hotel internetnya gratis. Hampir di kantor-kantor internet gratis. Sangat tidak adil. Rakyat kecil harus beli pulsa. Pelajar harus beli pulsa. Ya. Mbak Putri ini di DPR internetnya gratis. Mas Sabta juga menikmati internet gratis. Ya. Ya. Hampir fasilitas-fasilitas kita kalangan menengah atas itu mendapatkan banyak wifi gratis. Kenapa rakyat nggak dapat? Kenapa ruang publik nggak dapat? Ini yang sebenarnya visi keadilan sosial yang lebih diadministrasikan. Dan menurut saya bahwa internet gratis itu terjadi kok buat rakyat di Vietnam, terjadi kok di Thailand, terjadi kok di Malaysia. Jadi tidak hanya kelas menengah, kalangan eksekutif atau kalangan DPR atau kalangan hanya pegawai negeri saja yang internet gratis di kantornya. Rakyat pun pengen bagaimana internet gratis itu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi begini, kita kalau di politik anggaran itu cost itu harus benefit. Duit yang kita keluarkan apakah berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Apakah berdampak pada yang namanya produk domestik bruto kita? Apakah berdampak pada investasi? Apakah berdampak pada consumption? Apakah berdampak pada peningkatan ekspor, juga peningkatan investasi lainnya, pertumbuhan lainnya. Nah, kami melihat terlalu kecil kalau kita itu memberikan internet gratis dengan APBN karena dampak benefit rasionya terhadap pertumbuhan UMKM, terhadap pertumbuhan bagaimana anak sekolah dapat mengakses informasi, terhadap pertumbuhan bagaimana sekolah-sekolah juga fasilitas-fasilitas publik ini bisa terfasilitasi sehingga Indonesia ini akan menjadi produktif. Bahwa kemudian prasyaratnya ada infrastruktur yang menyeluruh, juga super cepat. Ini adalah suatu kewajiban di era saat ini, disrupsi teknologi yang sudah mengglobal. Jadi intinya bahwa prinsip keadilan sosial di dalam mendapatkan akses informasi yang dari kalangan menengah justru mendapatkan fasilitas gratis dari berbagai fasilitas korporasi atau perkantoran. Kenapa rakyat nggak dapat? Nah, kita melihat bahwa internet gratis ini akan memberikan ruang pertumbuhan lebih bagus kalau kita tawarkan daripada makan gratis yang itu benefitnya nggak terlalu nampak buat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, ditanggapi dong Mbak Putri bahwa benefitnya tidak terlalu nampak dibandingkan kebijakan internet gratis, kebijakan makan gratis dari Prabowo Gibran. Mbak Putri.
Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan juga di berbagai forum, karena kan memang program makan siang dan susu gratis ini kan merupakan program utamanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan berdasarkan hasil riset kita, multiplier effect dari program makan siang dan susu gratis ini bisa sampai 6 kali lipat, dan nanti akan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari yang masak cateringnya misalnya, dari sekolah-sekolah, terus nanti juga bunda. Ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah dan juga dari desanya itu sendiri. Dan kalau kita lihat misalnya yang sudah berhasil melaksanakan ini adalah India, di mana India setelah melaksanakan program makan siang dan susu gratis ini sejak awal tahun 2000, itu mereka akhirnya mendapatkan benefit menjadi eksportir susu, karena industri susu nasional mereka akhirnya jadi bertambah. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang bisa kita tangkap dari program makan siang dan susu gratis ini. Jadi kita sangat yakin kalau kita mau membenahi ekonomi dari suatu negara, tentu kita harus memperbaiki dulu struktur gizi sehingga nanti produktivitasnya bisa meningkat. Terus nanti juga anak-anak sekolah itu nanti bisa meningkat tingkat partisipasinya di sekolah, dan ini tentu nanti akan berdampak sangat baik pada SDM kita ke depan. Oke, baik. Sekarang saya minta ditanggapin dong Mbak Septa, secara sosiologis masyarakat kita saat ini, memang ini efektif tidak sih kebijakan-kebijakan yang langsung ya ibaratnya ya, gratis ini? Apa yang mau dijanjikan apa? Internet gratis, makan gratis, ini seperti apa? Ya, memang ini para capres dan cawapres ini mencoba untuk menawarkan program yang populis sebetulnya, yang bisa menyasar masyarakat secara merata dan bisa menyentuh semuanya. Kita tahu bahwa pemilih muda di Indonesia itu cukup besar, lebih dari separuh penduduk Indonesia. Kemudian juga usia muda banyak di sekolah-sekolah. Tetapi pertanyaan lebih lanjut sebetulnya adalah how to-nya. Nah, ini kebijakan-kebijakan populis seperti ini, seperti apa sebetulnya how to-nya? Kita tahu bahwa infrastruktur internet di Indonesia itu masih sangat minim dan jauh dari harapan. Kita belum bisa bicara gratisnya dulu tanpa harus menyiapkan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Hari ini ketimpangan-ketimpangan itu masih terjadi dan kita bisa saksikan secara langsung. Kemudian juga kecepatan, misalnya juga ranking kecepatan internet kita juga masih jauh di bawah. Jadi saya kira ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita bicara politik sebagai yang ujungnya adalah suara, mungkin ini cukup bisa menyentuh secara langsung kepentingan-kepentingan masyarakat. Tetapi ini saya kira masih sangat populis karena how to-nya belum kelihatan sebetulnya. Seperti apa realisasinya, dan juga termasuk makan siang gratis misalnya, bagaimana kontrol ya penerapan kebijakan ini sampai di tingkat bawah, dan kemudian sumber anggarannya dari mana, apakah ini akan dibebankan ke pemerintah daerah atau semuanya di-cover oleh pusat dan lain sebagainya. Ini butuh penjelasan lebih lanjut sebetulnya secara substantif. Mungkin itu. Baik, oke, sekarang saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi sudah malang melintang melihat kondisi sosial politik kebudayaan masyarakat. Sebenarnya kebijakan mulai dari internet gratis atau juga makan siang gratis, ini sebenarnya harusnya menjadi kebijakan prioritas dari pasangan capres-cawapres, atau mungkin masih ada yang lebih penting atau bagaimana? Iya, tadi itu seharusnya kita mendengarkan ya. Jadi sampai pada keputusan seperti itu apakah didasarkan pada kebutuhan lah, bukan keinginan ya, kebutuhan masyarakat ya secara luas seperti itu, untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Lah, setelah itu dirumuskan, oh masyarakat Indonesia masih mengalami, katakan jumlah kemiskinannya itu cukup lumayan tinggi kan gitu ya, penganggurannya tinggi kan gitu. Lah, yang diprioritaskan apa? SDM yang cerdas gitu ya. Nah, ketika SDM yang cerdas, ini kan masalahnya pendidikan dan juga gizi gitu ya. Kita tahu jumlah stunting di sejumlah daerah banyak kan gitu. Lalu apakah itu kalau melihat
susu dan makan siang gratis tadi itu, apakah bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti itu? Dan untuk jangka pendek itu dampaknya kira-kira seperti apa? Ya. Tadi dipersoalkan dananya itu dari mana? Pemerintah nasional melalui APBN langsung atau melalui Pemda-pemda kan gitu. Karena yang punya rakyat itu kan Pemda, bukan pemerintah nasional kan gitu. Lah ini yang juga harus ada kejelasan menurut saya. Tapi yang jelas dampak-dampak tadi itu yang kita perlukan sehingga tidak ada katakan quote unquote kebohongan publik hanya untuk menimbulkan animo gitu ya, menimbulkan animo masyarakat untuk didukung kan gitulah. Ini yang tidak perlu. Masyarakat butuh sesuatu yang betul-betul memberdayakan. Jadi kalau turun sampai ke grassroots, ini kan kebijakan yang sifatnya sampai ke level desa. Bagaimana masyarakat yang kantong-kantong suaranya di desa itu nantinya di grassroots itu bisa diberikan asupan menu-menu yang bagus gitu ya, kecerdasan melalui katakan pendidikan itu juga oke gitu untuk long term, untuk long term. Kalau internet gratis? Ya, ini menurut saya dua kebijakan yang berbeda. Jadi tidak bisa langsung gitu dibandingkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau ingin masyarakat yang cerdas dalam arti yang sebenarnya itu adalah memberdayakan dengan memberikan piranti gitu ya, piranti kepada masyarakat tadi itu untuk menjadi cerdas. Lah apakah internet tadi itu bisa mencerdaskan? Tadi itu ada dampak ekonomi loh. Ketika internet itu digunakan, ini iptekin kan gitu ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi gitu ya, itu diturunkan sampai ke desa. Baik. Jadi menurut saya kan sebetulnya pemerintah ini sudah punya program yang namanya di Kemendes itu adalah tidak hanya BUMDes tapi ada istilahnya itu SDGs desa. Ya, itu SDGs desa itu biasanya menyasar ke ekonominya kan gitu ya. Bagaimana masyarakat di level desa itu maju secara ekonomi, kita di BRIN juga ada yang namanya desa inovasi kan gitu ya. Lah ini yang diperbanyak gitu sampai ke grassroots, bukan lalu dulu zaman Orde Baru itu ada yang puskesmas itu diberikan bubur kacang hijau. Itu contoh. Apakah akan seperti itu kan gitu. Ya, jadi menurut saya yang masuk akal saja lah memberikan satu kebijakan iming-iming yang betul-betul nantinya bisa memberdayakan, bukan sekedar isi perut untuk sesaat kan. Iya. Kebijakan yang memang harus difikirkan nanti alokasi anggaran seperti apa, jangan sampai kemudian terjebak dengan janji kampanye ketika sudah terpilih susah untuk menunaikannya. Atau ibaratnya janji kampanye angin sorga. Nanti kita akan tanya anggarannya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Sesaat lagi.